Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohimullah dari kelas akuntansi B1 semester 5. Di sini untuk UTS di semester genap ini saya di mata kuliah komunikasi bisnis. Tadi sudah diberi soal dari Bu Hanum sendiri dan mahasiswa untuk mencoba mengerjakan dari soal-soal yang sudah diberikan. Ya, saya di sini ingin menjawab menjawab soal dari Bu Hanun. Yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang komunikasi bisnis. Ya, menurut saya komunikasi itu sendiri merupakan proses yang diperlukan untuk mencapai pikiran yang dimaksud orang lain. Manusia itu memiliki 4 kemampuan dalam berkomunikasi, yaitu membaca, mendengar, terus berbicara, dan menulis. Jadi komunikasi bisnis itu merupakan komunikasi yang digunakan dalam sebuah bisnis yang mencakup berbagai macam komunikasi baik verbal maupun non verbal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya satu, misalnya komunikasi itu dilakukan karyawan dan manajer di suatu perusahaan. Nah, karyawan dan manajer itu sendiri berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis yang hendak dicapai. Misalnya si karyawan menanyakan mengenai kelanjutan, misalnya bagian penjualan ke bagian manajer, penjualan kedepannya kayak gimana. Nah, itu contoh komunikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara karyawan dan manajer. Tadi jawaban nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel komunikasi bisnis. Oke, setahu saya untuk variabel-variabel ada 6 ya. Ada 6 ya, betul. Ada 6. Yang pertama, variabel sumber atau komunikator. Maksudnya apa sih variabel sumber atau komunikator itu sendiri? Variabel komunikasi bisnis yang pertama adalah variabel komunikator. Sebab kenapa? Komunikator itu sendiri merupakan pihak pertama yang mendorong terjadinya komunikasi. Oleh karena itu, kredibilitas komunikator sangat mempengaruhi reaksi dan spon komunikan itu sendiri. Jadi kredibilitas ini biasanya dinilai melalui keahlian, dapat dipercaya, dan dinamisme, dan bisa bersifat individual atau sendiri. Terus untuk variabel selanjutnya, variabel pesan atau informasi. Dalam komunikasi tentu ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan komunikator kepada yang lain, baik dari perusahaan itu sendiri, kepada konsumen, kepada perusahaan, terus kepada perusahaan lain atau kolega. Jadi orang yang berkepentingan kepada perusahaan itu sendiri. Contohnya apa? Iklan. Terus untuk variabel selanjutnya yang ketiga yaitu variabel penerima atau komunikan, yaitu respondentor. Faktor komunikan penting karena menentukan bagaimana kita berkomunikasi. Bahkan ada istilah analisis khalayak, di mana dilakukan kajian untuk mengetahui profil khalayak. Pada bidang bisnis, analisis perilaku konsumen misalnya. Selanjutnya variabel konteks yang keempat. Konteks dalam komunikasi bisa bersifat alamiah maupun memang sengaja untuk diciptakan. Konteks yang sengaja diciptakan telah direncanakan, seperti pertemuan untuk bisnis launch atau peluncuran bisnis ya istilahnya. Terus yang ada permainan golf yang biasanya dilakukan oleh para pemilik perusahaan kalangan menengah ke atas, kopdar atau kopi darat, rapat di tempat wisata dan sebagainya, atau meeting misalnya. Terus yang kelima ada variabel sarana. Pada komunikasi yang terjadi dibutuhkan suatu media, saluran atau sarana untuk menghubungkan komunikator dengan massa yang banyak.
tentunya mengenai orang itu sendiri. Jadi media tersebut bisa dikenal dengan jaringan internet yang sudah luas, guna untuk apa? Mengintegrasikan komunikasi pesan-pesan secara audio, visual, dan interaktif. Dan yang keempat, yang terakhir, untuk jawaban nomor 2, yaitu ada variabel efek. Efek ini menjadi variabel yang juga penting untuk diperhatikan. Kenapa? Efek ini bisa berupa yang dari yang tidak tahu menjadi tahu, perubahan sikap atau perilaku, terus dan sebagainya. Namun efek tersebut juga untuk memperkuat citra positif atau dari organisasi tersebut. Baik, untuk soal nomor 3 yang disampaikan di e-learning, jelaskan cara berkomunikasi dalam komunikasi internal. Menurut saya, komunikasi internal itu sendiri ialah komunikasi yang terjadi dalam lingkungan kantor atau organisasi, sedangkan komunikasi sudah seperti sebuah kewajiban, terutama dalam menjalankan sebuah organisasi. Sebab kenapa? Tanpa adanya komunikasi itu sendiri, maka tentu saja orang-orang yang di dalamnya tidak akan dapat bekerja secara maksimal. Sebab kurangnya komunikasi bisa menjadi pemicu dan masalah-masalah yang akan timbul. Komunikasi internal yang menjadi bagian untuk mengkoordinasikan antara satu bagian dan bagian yang lain sebagai contoh komunikasi tidak efektif. Misalnya ya, komunikasi jika tidak dijalankan dengan baik, maka akan terjadi miskomunikasi. Misal seperti yang saya jelaskan di awal tadi, contohnya bagian karyawan berkomunikasi dengan bagian manajer penjualan. Misal tidak ada komunikasi untuk diskon bulan depan, pasti akan terjadi miskomunikasi yang berakibat akan terjadinya masalah atau masalah atau yang lebih dikenal dengan problem yang dihadapi oleh karyawan internal perusahaan itu sendiri. Sebagaimana tujuan dari komunikasi internal itu sendiri, yakni meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan. Maka prosesnya dimulai dari terjadinya pertukaran informasi di antara batang-batang struktur organisasi sebagai proses komunikasi dalam organisasi atau perusahaan. Dan kualitas komunikasi internal akan bisa menjadi tolak ukur baik atau tidaknya kinerja dalam sebuah organisasi. Kenapa ini bisa disimpulkan? Karena komunikasi jika dilakukan dengan baik, pasti pekerjaan atau komunikasi yang dibangun pasti juga akan baik. Dan begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari berkomunikasi dalam komunikasi internal organisasi secara umum, seperti melalui forum, meeting, grup, obrolan, rapat, diskusi, presentasi, obrolan formal, komunikasi secara vertikal, komunikasi secara horizontal, komunikasi secara ke atas, kuesioner, wawancara, dan pertemuan rutin. Pertanyaan nomor 4, jelaskan yang Anda ketahui tentang persuasif. Menurut saya persuasif merupakan bentuk komunikasi yang tujuannya untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasif ini merupakan tindakan untuk membujuk dengan cara halus dan tidak ada sama sekali unsur paksaan. Jadi persuasif melarang prosedur melakukan kebohongan. Jadi misal saya seorang sales menawarkan kepada konsumen, merayu konsumen agar mau membeli produk saya tanpa ada paksaan, tapi dengan strategi penjualan yang sudah dilakukan guna memberi efek pada konsumen itu agar mau membeli produk kita. Dan yang terakhir, soal nomor 5 ya, sebut dan jelaskan 3 jenis lobby dalam komunikasi bisnis. Ya, menurut saya yang pertama ada lobby tradisional. Lobby ini biasanya memanfaatkan orang-orang yang terkenal, figur publik atau mantan pejabat untuk mendekati kelompok-kelompok agar tujuan organisasi lembaganya bisnis dapat tercapai. Misalnya contoh, sebuah partai politik mengusung salah satu
artis ibu kota untuk menyalurkan sebagai misal pejabat daerah. Ini guna apa? Guna mendongkrak suara di masyarakat, misalnya begitu. Terus yang kedua ada lobby akar rumput. Maksudnya apa? Dalam yang sering diistilahkan grassroots lobbying, bertujuan untuk mempengaruhi para pengambil keputusan secara tidak langsung. Dan yang ketiga, lobby political action committee, yaitu komite yang dibentuk perusahaan besar dengan dimaksud menempatkan calonnya di lembaga legislatif atau eksekutif sehingga keputusan yang diambilnya tidak merugikan perusahaan yang gabung dengan komite tersebut. Maksudnya gimana? Jadi antara misal pebisnis dengan orang-orang yang duduk di legislatif ini bekerjasama guna mencapai komunikasi yang diinginkan tersebut. Baik, terima kasih. Itu tadi jawaban pemaparan dari saya yang sudah diberikan Bu Hanun untuk soal UTS di semester genap ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekurangan, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.